107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Kamu baru putus cinta? Atau lagi jatuh cinta? Ngomongin cinta pasti gak akan ada habisnya. Mending dengerin aja podcast Tuan Puan, Share Your Love Story. Di podcast Tuan Puan, Share Your Love Story. Hai, waduh, udah sedikit kompak ya, tapi nggak tahu nanti. Jadi nih Tuan dan Puan, hari ini spesial banget karena podcast Tuan Puan ada visualnya. Yes, bener banget, karena memperingati apa nih? Close mic. Yes, Close Mic MMTC Radio. Nah, Close Mic apa sih Close Mic itu, Anggi? Nih ya, close mic kan kalau di Indonesiain itu tutup mic. Ya, Kalau betul. biasanya atlet pensiun dia ngegantung sepatu. Ya, ngegantung. Kalau kita pensiun, kita ngegantung mic. ya, Iya, makanya betul. kita ada di Close close Mic mic. MMTC Radio angkatan 11 ya. Yes, betul banget. Betul banget. Hari ini podcast kita spesial. Karena ada di Kali Ciliwung gak sih? Kebetulan mau arum jeram kita. Iya, betul. Enggak ya. Kita hari ini podcastnya di outdoor, di sungai, dengan penonton yang banyak. Mana suaranya? Mana suaranya penonton? Ya, si masuk tuh. Ya, gak apa-apa sih tapi seenggaknya Tuan dan Puan sedikit mendengar suara mereka ya. Biar nggak bilangnya apaan main di sungai Iya. berdua. Astagfirullah. Padahal banyak nih krunya, nggak mungkin Iya, kita mungkin nggak mungkin kita doang. setup sendiri dong. Jadi kalau di sini misalnya dong. kita hanyut gitu ada yang nolongin ya. Betul. Nah, Anggi, karena ini adalah episode terakhir ya, episode terakhir Tuan Puan versi Eceng dan Anggi tentunya. Siapa tahu nanti bakal diterusin ya kan sama angkatan bawah. Iya, Tapi kan benar nggak ada banget. yang sekeren kita ya nggak Oh sih? iya nggak sih? nggak Iyalah. Iya dong. Nah, Kita harus sombong dulu. Betul. Kesan-pesan Anggi gimana selama podcast dan siaran di MMTC Radio? Kalau Anggi apa ya, podcast sama siaran itu agak beda sih. Oh, Kalau kenapa siaran mungkin lebih kayak Anggi nge-build up satu personality yang gak Iya. Anggi banget gitu tuh? ya. Betul. Terus kalau misal podcast lebih ke ya udah Anggi emang kayak gini. Iya. Apalagi dipasanginnya sama Eceng. Yes, bener. Ngomonginnya tentang cinta. Cinta. Udah kayak Bener. bukan konten ya, lebih Iya. kayak emang ngobrol aja. Iya, ngobrol. curhat nggak sih? Iya. Eceng seneng nggak dipasangin sama Anggi? di Senang sini? dong, senang dong. Kenapa tuh? Ya karena kan kita sebelumnya udah pernah kenal gak sih ya gak sih? Tos dulu gak sih? Iya. Udah ada chemistry banget. Iya, jadi kita sebelumnya udah pernah kenal juga. Kita juga sering ngobrol tentang cinta-cintaan ya kan. Sewaktu dulu kita masih online, terus akhirnya kita ketemu tatap muka. Iya. Terus akhirnya banyak banget hal-hal yang diobrolin, apalagi percintaan kita kan dinamis ya. Waduh, dinamis gak sih? Naik turun gitu, Iya, fluktuatif. Udah kayak kripto aja. Waduh, kripto nggak tuh? Ya namanya cinta-cintaan tuh nggak mungkin seneng terus, nggak Iya, mungkin bener. sedih terus. Kayak Bener. kehidupan aja. Iya, gitu. kayak kehidupan aja. Nah, di podcast Tuan Puan episode yang terakhir ini versi Anggi dan Elceng ya. Kita mau bahas tentang cinta pertama dalam hidup. Waduh. Padahal ini episode terakhir kita, tapi kita bahas cinta pertama dalam hidup. Kita nggak akan ngomongin cinta terakhir karena kita pun sebenarnya belum menemukan cinta terakhir kita. Jadi mending kita mulai dengan cinta pertama dalam hidup. Yes, betul. Ada nih psikolog namanya Bona Sardo yang bilang kalau misalnya secara psikologis manusia itu emang sangat butuh kasih sayang dan cinta. Oke. Bahkan sejak manusia lahir sendiri itu udah mencerminkan kalau cinta itu ada. Yes, benar. Gak mungkin orang tua kita menikah terus punya kita tanpa cinta Iya. sedikit pun kan. Pernikahan kontrak ya, terpaksa gitu. Lebih kayak Enggak lah, drakor enggak. ya, itu Iya, lebih kayak kayak di drakor. drama-drama. Enggak sedrama itu. Bukti dengan adanya anak itu pasti hasil cinta dari orang tua juga nggak sih? Bahkan ada yang nyebut kalau anak tuh selain buah hati, Iya. jadi buah cinta. Bener. Misal kayak Eceng dan Tuan Putri, nanti kalau misal punya anak jadi buah cinta Eceng dan Tuan Putri. Waduh, gitu. kok jauh ya sampai gitu ya. Nah, terus itu tadi kata psikolog ya. Selanjutnya ada beberapa orang juga yang menyebutkan bahwa cinta pertama itu adalah cinta pertama manusia itu adalah cinta pertama terhadap orang tuanya. Oke, benar. Itu kalau menurut Anggi gimana? Anggi sih sering denger ya, kayak misal apalagi Anggi sebagai perempuan suka baca-baca Oke. gitu, katanya cinta pertama anak perempuannya selalu adalah seorang ayah. Yes.
Bener. Bener banget. Dan cinta pertama seorang anak laki-laki adalah ibu. Itu bener gak sih? Kalau menurut Eceng? Kalau menurut aku sih bener ya, tapi nggak tahu orang-orang di luar sana ya. Mungkin beberapa orang juga menganggap sosok orang tuanya hero-nya di hidupnya sendiri ya sih. Ya pahlawan gitu ya. Betul. Sebenarnya masuk akal sih kalau misal orang tua sebagai cinta pertama kita, karena dari kita lahir kita merasakan kasih sayang pertama itu dari orang tua, kita melihat dan meniru kasih sayang itu dari orang tua, dan biasanya sebagai anak gitu ya kita jadi kayak berandai-andai butuh cinta itu selama di kehidupan selanjutnya. Iya. Ingin gitu. Iya, betul. Pengennya kayak gini, ngeliat orang tua yang misal harmonis gitu, pengen deh punya keluarga kedepannya juga kayak keluargaku, misal kayak gitu. Betul banget. Nah, aku juga setuju nih sama Anggi kalau cinta pertama seseorang tuh pasti berasal dari orang tua. Seperti yang udah disebutin tadi kan, kalau kita lahir pun itu berasal dari cinta ya kan. Jadi kan kalau dari orang tua kita sendiri juga pasti setelah melahirkan kita, mereka memberikan cintanya seutuhnya ke kita sih. Betul Meskipun banget. banyak anaknya, orang tua tetap berusaha buat memberikan cinta itu ya kan, membagikan dengan rata lah. Iya. Misal nih kayak Gen Halilintar, anaknya 11 gitu. Orang tuanya pasti berusaha sekuat mungkin untuk ya membagi cinta dan kasih sayangnya rata untuk ke-11 anaknya itu. Betul. Dan biasanya orang tua itu tahu kayak karakter anak tuh seperti apa dan gimana ngehandle anak yang kayak gini. Dia tuh butuhnya apa. Kayak gitu, sahabat. Kok sahabat? Tuan-tuan. Kayak kebanyakan nonton KKI. Iya. Sahabat. Nah, kalau berarti kita akan membahas tentang cinta kita kepada orang tua. Nah, menurut Anggi sendiri gimana perasaan Anggi sih kepada orang tua, Anggi? Perasaan ya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa milih loh, kayak mau sayang atau cinta ke orang tua. Karena saat lahir kita dengan otomatis udah ngerasain itu. Nggak kayak kalau cinta sama sayang ke orang lain selain orang tua, kayak kita bisa milih. Misal aku nggak mau sayang sama dia, dia orangnya gini-gini. Aku nggak mau sayang sama dia karena dia orangnya gini-gini. Sedangkan orang tua mau seperti apapun orang tua kita diharuskan dan secara otomatis pasti menyayangi mereka. Sebagaimanapun mereka nge-treat kita, baik buruknya kita tuh menerima. Jadi menurut Anggi tuh cinta yang sesungguhnya emang cinta kepada orang tua sih. Karena kita juga gak bisa milih ya kan, lahir dari orang tua mana ya kan, orang tua yang kayak gimana latar belakangnya atau segala macamnya. Jadi apapun yang udah kita terima dalam hidup sampai saat ini, di umur Eceng yang udah mau 21, Anggi berapa ini umur? Ya mau 21. Mau 21 juga ya kan. Kebetulan kita sama-sama Taurus ya. Iya. Enggak dong, Anggi Pisces, Anggi Pisces. Salah ternyata saya. Iya. Jadi di umur kita yang sekarang pun kita juga udah sempat merasakan gimana sih perasaan orang tua ke kita ya kan, sampai kita pun ingin membalas apa yang udah diberikan sama orang tua kita ya sih. Meskipun mungkin caranya beda-beda gitu ya. Betul. Kalau Anggi pribadi sama Papa Anggi tuh beda banget. Papa Anggi tuh nggak ada gitu word of affirmation-nya atau physical touch-nya, sedangkan Anggi tuh gitu banget. Sesimpel kayak misal Papa Anggi baru pakai baju yang baru gitu ya, terus kayak ih papaku ganteng banget, ih wangi banget. Terus kalau misal ya mungkin ini setiap keluarga beda ya. Mungkin ada beberapa dari tuan dan puan ngerasa ini nggak sopan. Cuman kalau Anggi biasa sama Papa Anggi nih, karena rambutnya Papa Anggi tuh kayak pendek banget gitu ya, suka Anggi gini-giniin karena kayak geli-geli gimana gitu. Terus kupingnya dipegang-pegang kayak gitu. Anggi ini terlalu gemes ya sama papanya ya? Ya kayak gitu, meskipun nggak ada respon balik gitu. Iya. Papa Anggi tuh lebih ke kayak memenuhi apapun yang Anggi mau kalau beliau bisa gitu. Oke. Nah itu kan deskripsi dari Papa Anggi ya berarti ya? Iya. Nah kalau Anggi disuruh untuk mendeskripsikan nih secara dengan kata-kata, kalau menurut Anggi gimana sih masing-masing ya? Iya. Gimana Papa Anggi, gimana Mama Anggi? Gimana? Sebenarnya mendeskripsikan tuh paling susah ya. Para tuan dan puan, karena lebih mudah merasakan daripada mendeskripsikan apa yang kita rasain, daripada yang mengungkapkan. Kalau Papa Anggi tuh orang yang sangat bertanggung jawab. Anggi tahu perjuangan beliau sampai ke titik sekarang itu seperti apa, dan Anggi pun bangga akan itu, dan jadi apa ya, motivasi gitu buat Anggi sekarang ngecapai cita-cita. Meskipun nih lucunya Papa Anggi itu orang yang
sedikit penakut. Misal nih, dulu Anggi baru lahir, Oke. itu Papa Anggi nggak berani nemenin Mamah lahiran Karena apa tuh? takut darah. Oh, takut darah. Ya, jadi beliau tuh baru mau ketemu Anggi pas Anggi udah bersih, udah ada di baby box kayak gitu-gitu. Terus beliau juga bukan tipe cowok yang suka otak-atik otomotif, bukan tipe orang yang suka DIY gitu. Ya, masang gas aja, Papa Anggi nggak bisa. Oh, berarti harus include sama mas-masnya yang nganterin Iya. gas ya? Bener banget. Jadi ya uniknya di situ. Oke. Tapi tetap seperti apapun Papa Anggi dengan baik dan buruknya, ya papa terbaik lah buat Anggi. Oke. Kayak gitu. Kalau Mama, Iya, gimana nih? kebetulan Oke. Mama Anggi tuh udah meninggal waktu Anggi umur 6 atau 7. Jadi sebenarnya ingatannya Anggi tuh udah kayak mix and match gitu loh, agak-agak kurang inget. Cuman di ingatan Anggi, Mama itu seorang ibu rumah tangga yang benar-benar the best sih. Oke. Kayak kalau misal denger dari cerita-cerita kakak, kalau misal sekolah disiapin bekal, terus habis itu dianterin kayak gitu. Anggi pun ngerasain waktu TK suka dikuncir-kuncir banyak gitu. Oh iya. Biasanya ibu-ibu kan suka gitu tuh. Terus suka bikin kue di rumah, suka Oh, suka masak ya? masak-masak. Jadi emang yang ibu banget. Bahkan waktu beliau udah nggak ada nih, jadi Anggi tuh kayak hilang gitu, kayak nggak bisa nguncir sendiri kan nggak bisa tuh. Iya. Jadi langsung jadi orang yang beda. Karena emang ternyata misal nih tuan puan sering denger kayak ibu rumah tangga suka diremehin kan, karena ya cuman di rumah. Padahal walaupun seperti itu, tipe ibu rumah tangga tuh kalau nggak ada keluarga tuh bisa jadi berantakan. Iya, bener, kayak anaknya bingung mau gimana. Bener banget. Jadi di ingatan Anggi tuh Mama seperfect itu dalam ngurus rumah. Kalau Eceng. Nah ya, kalau aku ya, meskipun tadi ya Mama Anggi udah tenang ya di atas sana, tapi kan Anggi masih punya sosok papa ya sebagai Ya, pelindung, betul. sebagai pembimbing yang bisa ngajarin Anggi sampai detik ini ya Ya, kan, untuk menjadi alhamdulillah. seseorang yang lebih baik gitu. Betul. Nah, kalau aku kebalikan dari papanya Anggi ya mungkin. Kalau ayahku tuh suka DIY ya. Mr. DIY. Mr. DIY. Tit, gak boleh. Sensor ya, tolong disensor. Tapi ya sedikit cerita ya, mungkin kalau kita cari kos-kosan kan biasanya ada dua pilihan tuh, kosan yang udah ada isiannya, yang udah ada perabotannya lah, ada kasur atau ada lemari ya, atau yang kosongan. Nah, kebetulan aku nih dapat yang kosongan. Nah, ayahku nih tipe orang yang nggak mau rugi juga sebenarnya, nggak mau rugi dan suka berhemat. Jadi dia suka untuk membuat barang-barang gitu dengan usahanya sendiri. Jadi ayah cari besi-besi bekas, motong-motong triplek sendiri sampai buatin lemari buat dibawa ke Jogja itu dari Sidoarjo, bayangin. Wow. Keren sih. Effortnya keren sih. Ayah tuh orang yang kayak gitu. Ayah tuh tipikal orang yang nggak suka mengungkapin perasaannya, tapi dia lebih suka untuk ngelakuin sesuatu langsung by action gitu. Dan ayah tuh orang yang tegar, meskipun secapek apapun dia, selelah apapun dia tetap bakal memenuhi kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Aku nggak tahu gimana cara beliau untuk self love ya, cuman menurut aku cara dia untuk self love adalah dengan menyenangkan orang lain. Jadi kalau beliau melihat orang lain senang dan tertawa, beliau juga merasa itu adalah bentuk dia mencintai dirinya sendiri dengan perbuatan yang dia lakukan. Anggi melihat ayah Eceng ini kayak Eceng. Tipe-tipe kayak people pleaser nih. Iya, semacam itulah. Cuman ya gitulah. Ya, like father like son bener sih. Mungkin. Oke, mungkin lanjut ke ibu ya. Kalau ibu tipikal orang yang perhatian sih. Ibu juga bukan tipikal orang yang suka ngomong I love you atau aku sayang sama anaknya, tapi dia lebih ke perhatian aja gitu. Dia memperhatikan detail-detail kecil dari anaknya. Kalau ada sesuatu yang nggak biasanya, ibu tuh biasanya tanya kenapa gini segala macam. Kayak dia tuh kayak aware gitu loh sama anaknya. Dia juga perhatian kalau anaknya pengen dimasakin apa langsung dimasakin. Aduh, meskipun peka ya. nggak tahu ya ada uang atau enggak, yang penting dimasakin aja gitu. Dan masakan ibu juga enak-enak pastinya. Tapi Itu sih. Ini aku kalau ngelihat ayah dan ibu Eceng mungkin agak beda ya. Kalau ayah mungkin lebih banyak gengsinya. Betul. Terus kalau ibu lebih kepeka, jadi nggak pakai babi ibu langsung dikerjain. Nah kalau dari Eceng sendiri untuk ngungkapin perasaan sayang ke kedua orang tua ada spesifiknya nggak? Kalau ke ayah gini, kalau ke ibu gini? Oke,
Kalau ngungkapin perasaan ya mungkin dari orang tua aku sendiri kan tadi aku udah sempat mention kalau mereka juga sedikit susah ya kalau ngungkapin perasaan ke kita karena mereka juga melakukannya by action gitu loh kayak ya udah ngelakuin hal buat kita aja itu adalah bentuk kasih sayang mereka. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin kalau ke ibu itu lebih ke ngasih hadiah ya mungkin kayak beliin sesuatu. Dulu zaman-zaman SD tuh sempet kan uang saku dulu masih zamannya 5.000 gitu kan ditabung itu buat beliin ibu es atau apa pokoknya ngasih So sesuatu cute. lah buat ibu. Kalau kemarin mungkin yang terakhir beliin ibu mukena itu kayak ya pokoknya kalau ke ibu tuh lebih ke ngasih sesuatu yang ngasih sesuatu lah pokoknya. Kalau ke ayah tuh lebih ke mungkin kalau ke ayah lebih agak jarang yang ngasih sesuatu cuman lebih ke banyak ngobrol. Jadi kalau lagi berdua sama ayah mungkin kan kalau di rumah kan mau dianterin ke terminal nih, mau berangkat ke Jogja misalnya. Itu kalau di jalan sering ngobrol. Kayak ngobrolin entah kerjaan ayah atau ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan aku. Jadi dengan ngobrol itu juga ayah sedikit banyak cerita tentang apa yang dia ketahuin di generasi dia. Jadi kayak dia berbagi apapun yang mau dia bagikan ke anaknya. Itu menurutku itu adalah bentuk apa ya? Kasih sayang yang diberikan. Yang aku kasih ke mereka jadi mereka kayak juga sedikit terbuka ke kita. Kalau Anggi sendiri gimana nih? Waduh, ya kayak tadi udah di-mention sih. Lebih ke ya itu adanya aku di sekitar papahku aja sih. Terus misal nggak bandel. Iya. Karena iya sih semua anak pasti berusaha untuk nggak bandel ya. Sebenarnya nyenengin papahku tuh simple sih kayak aku nggak banyak tingkah terus melakukan tugas yang kalau sekarang mahasiswa ya kuliah yang bener terus habis itu kalau ada apa-apa cerita sama beliau jadi beliau pun nggak khawatir gitu sama aku walaupun sekarang jauh gitu mungkin kayak 3 atau 4 hari sekali teleponan kalau ada sesuatu yang penting telepon gitu. Tapi kalau dari denger cerita Eceng ya berarti kalau Eceng ke mama lebih ngasih gift kalau Eceng ke ayah lebih ke quality time mungkin maybe ya quality time karena sesama cowok mungkin ngobrolnya face-nya bakalannya sama gitu. Karena ayah tuh juga tipikal orang yang kayak tahu segala hal gitu kayak Google lah tapi lebih ke versi yang belum up to date ya. Cuman ayah tuh kayak tahu misalnya aku tanya kenapa sih itu kayak gitu ya oh gini gini mungkin ayah juga hobinya nonton TV dan ditonton TV ya. Oke, baik karena ayah tuh suka ketiduran kalau nonton TV jadi dia yang jadinya ditonton sama TV. Ibu tuh juga suka kesel sama ayah gara-gara ya TV-nya dinyalain tapi ayah tidur. Itu sih mungkin gara-gara dia tidur dia mendengarkan lebih baik dan informasinya lebih masuk. Betul ya. Jadi lebih tahu ya kan? ke ini telinganya tetap jalan ya walaupun matanya merem. Itu satu-satunya itu salah satunya. Jadi kalau TV-nya dimatiin ayah bangun. Wah kayak loh kok dimatiin gitu loh kok bisa gitu kan keren. Iya keren sih mungkin emang daya belajarnya melalui auditif gitu ya kira-kira. Nah ini produser kita juga udah ngasih beberapa cara sederhana nih untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang tua. Yang pertama ada sering mengunjungi. Jadi kita juga harus sering mengunjungi orang tua ya kan. Meskipun kalau cek kabar melalui by message atau telepon itu juga termasuk mengunjungi ya sih. Mungkin iya, tapi terkadang orang kan butuh like physically-nya ada di depan mata gitu loh. Terus yang kedua nih, hubungi secara teratur. Oh iya ini ya yang termasuk. Biar kayak dapat kabar, nggak berandai-andai ini anakku jauh ngapain ya kayak gitu. Jangan-jangan sakit kan gitu. Tapi aku termasuk orang yang jarang menghubungi ya. Kalau baru dihubungin sama ibu baru kayak telepon ataupun message. Karena ya apa ya? Kayak mau menghubungi orang tua itu juga kalau ayah karena ayah kerja kan. Kalau ibu juga lebih ke takut karena nggak ada yang diobrolin aja. Karena aku juga termasuk tipikal anak yang susah untuk mengungkapkan sesuatu gitu loh kalau pengen atau apa. Dan kadang ini sebenarnya juga kayak kebiasaan aja sih. Kadang kita kalau nggak biasa telepon terus kayak sering-sering telepon, orang tua malah mikir kayak nih anak tumben kenapa ya jangan-jangan mau minta uang ya kan. Mau minta uang nih pasti ya. Kamu telepon mau minta uang ya enggak. Aduh. Gitu. Dan 3, masak makanan favorit. Yes. Ini biasanya kayak ciwi-ciwi gitu ya. Kalau papa gitu suka kalau misal Anggi ditinggal sendirian di rumah, kan suka masak-masak gitu. Terus beliau tahu gitu, kamu kok kalau papa di rumah nggak pernah masak? Ya gimana ya? Anggi tuh kadang suka
takut gitu ntar kalau masakin orang serumah ternyata pada nggak suka. Bener. Ya sukanya buat sendiri. Oh tapi ternyata ini juga Masuk ya. masuk. Selanjutnya nomor 4 ada jangan meninggikan nada bicara. Ya pastinya kita nggak boleh untuk apa ya istilahnya kita Ngegas. iya nggak boleh ngegas lah kalau ngomong sama orang tua. Kita harus sopan ya kan. Takutnya orang tua jadi kayak orang tua juga membesarkan kita dengan kasih sayang, masa kita nggak bisa sabar gitu ngomong sama mereka gitu ya. Betul. Terus yang kelima nih pasangannya ngomong dengan nada gak tinggi ya, Iya. dengarkan dengan penuh perhatian. Betul, itu salah satu bentuk sabar ya kan. Kita aja kalau ngomong nih gak didengerin juga bete kan, Iya, apalagi betul. orang tua. Betul. Selanjutnya merawat ketika sakit dan beranjak tua. Ini nih buat orang tuanya yang mungkin udah masuk ke fase-fase harus harus diperhatikan kesehatannya, itu minta tolong Tuan Puan dijaga. Betul. Karena orang tua kita tuh nggak banyak gimana sih istilahnya, pokoknya harus dijaga lah. Iya. Karena terkadang orang tua pun sakit tuh ditutup-tutupin dari kita. Betul. Karena nggak pengen kita khawatir. Atau kepikiran bahkan. Iya, itu juga salah satu bentuk apa ya? Mereka nggak mau menjaga hati, menjaga perasaan kita, perasaan dan pikiran ya. Iya. Dan ucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Yes, betul. Ya ini kalau buat yang word affirmation ya. Mungkin kalau misal yang physical touch, peluk-peluk aja sesering Iya, mungkin. peluk atau dipuk-puk gitu. Atau pokoknya- kalau misal pulang kerja dipijetin. betul, dipijetin. Atau orang tua zaman dulu tuh kalau kita masih kecil minta diinjek-injek Iya, kasih. diinjek-injek. Ya kalau udah sekarang gede jangan dong. Kasihan dong kalau sesak diinjek-injek. Iya, sesak malah napas. sesak napas. Dan yang terakhir nih peluk sesering mungkin nih. Untuk yang physical touch tadi mungkin bisa dipeluk sesering mungkin. Ya benar banget. Ini kalau dia ibaratin lagu ya Ceng. Anggi tuh suka dengerin lagu dari Sasha Lone Oke, yang judulnya itu Older. Ada benar. satu lirik tuh yang kayaknya Anggi pikir iya ya, ini tuh benar-benar aktualnya tuh seperti ini. Oke. Liriknya tuh kayak gini. My parents aren't heroes, they're just like me. The loving is hard, kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, orang tua mungkin waktu kita kecil kita ngelihatnya oh mereka superhero kita, mereka yang bakal bantu kita, menyayangi kita sebesar-besarnya. Tapi seberanjak kita dewasa kayak gini, kita juga mikir ternyata mereka juga manusia biasa. Mungkin bagi mereka mencintai itu juga sulit, memberi kasih sayang yang cukup dan yang kita butuhkan mungkin juga sulit gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak takut untuk banyak nuntut juga sih. Iya, karena kita semakin dewasa juga kayak merasakan gak sih gimana jadi orang dewasa. Gimana sulitnya kita mengelola keuangan, relasi, bahkan self love sendiri pun juga agak susah gitu. Gimana jadinya orang tua yang sampai harus mengurusin orang lain ya kan, mengurusin anaknya, ngurusin mungkin suaminya atau istrinya. Itu sih. Bahkan kalau orang tua ngelihat kita udah segede gini pun mereka ngerasa juga kita masih anak mereka yang masih kecil, masih butuh diawasi, masih butuh dibantu. Yes, benar banget. Nah, kalau tadi Anggi ada lagu versi Inggrisnya ya, ini ada lagu versi Indonesianya yang mungkin teman-teman tahu juga. Jadi lagu Indonesianya itu yang berjudul Harta Berharga ya kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itu lagunya mungkin para tuan dan puan juga sering dengerin ya. Di lagu soundtracknya apa itu? Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Betul banget, Keluarga Cemara. Kata Anggi ya, emang sih keluarga itu bakal jadi rumah buat kita. Entah itu keluarga yang memang sedarah sama kita atau keluarga yang kita bentuk sendiri untuk menjadikan dia rumah. Karena emang background keluarga orang kan beda-beda ya, Ceng. Mungkin ada yang memang keluarga sedarahnya udah nggak ada semua atau emang kurang harmonis, jadi dia membentuk keluarga baru yang bisa jadi rumahnya dia, tempat dia pulang, orang-orang yang paling pertama bisa ngebantu mereka. Jadi menurut Anggi lagu ini sangat mencerminkan itu gitu. Iya, bener banget. Nah, menurut aku juga bener banget ya kalau harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Karena nggak bisa ditemuin dimanapun gak sih? Kayak pertolongan yang tanpa pamrih, pertolongan yang tanpa mengharapkan imbalan tuh ya cuman dari keluarga gitu. Kayak kasih sayang yang tak terbalas lah. Bener gak sih? Tempat kita pulang, tempat kita istirahat, tempat kita berkeluh kesah, sampai tempat kita untuk merasakan yang nggak bisa kita rasakan di luar sana gitu. Tempat kita berkembang juga mungkin. Bahkan kalau misal
kita udah berpasangan dan misal kita ada masalah sama pasangan itu, pasti kita juga baliknya ke keluarga. Lagi. Ada masalah sama temen juga baliknya ke keluarga gitu kan. Kayak minta saran. Karena mungkin orang tua kita juga udah melalui fase itu gitu. Iya, benar banget. Eceng pernah nanya gak sih tapi kayak ayah sama ibu dulu ketemunya kayak gimana gitu? Wah. Ayah sama ibu ya. Ayah sama ibu dulu tuh ketemunya sering liburan sih. Sering liburan di tempat wisata gitu. Gara-gara ada wisata pabrik. Jadi pabrik tempat mereka berdua wisata tuh kok gitu jadinya. Pabrik tempat mereka berdua kerja itu wisata pabrik. Iya, sering ngadain kayak wisata-wisata gitu. Terus karena ayah sama ibu tuh dulu kerja di satu pabrik gitu. Jadi mereka berdua ketemunya satu kerjaan. Tapi karena ibu duluan yang pulang, kayak dieliminasi ya jadi. Iya, bukan PHK maksudnya ya? enggak, ibu kayak mengundurkan diri gitu lah. Ibu balik kebetulan rumah ibu di Malang. Jadi ibu udah balik dulu, jadi ayah sama ibu sempat LDRan. Terus mereka berdua tuh sempat ngerasain surat-suratan lah. Jadi mereka sempat ngerasain surat-suratan. Terus karena mungkin ayah udah nggak tahan kali ya, terus akhirnya ngelamar ibu lah, pergi ke Malang bawa keluarga, terus akhirnya lamaran dan nikah tahun 2000 lah. Terus 2001 lahirlah saya. Iya. Yeah. Kisah cintanya. Oke. Kalau Anggi pernah nggak? Anggi pernah sih tanya ke papa, tapi ya seperti kisah cinta yang orang-orang dulu gitu ya, nggak pakai pacaran nih, tuan dan puan, kayak kalau udah cocok ya udah langsung lamar. Sampai papa Anggi tuh pernah bilang, papa dulu aja nggak pakai itu pacaran 21 tahun udah nikah loh. Keren ya. Kayak semudah itu, udah mengarungi bahtera 21 tahun kan hampir seumur kita ya. Iya. Bayangin kita gini nikah nih, para tuan dan puan. Iya gitu. Ya kalau ngomongin cinta pertama dan cinta ayah ibu di zaman dulu tuh kayak nostalgik banget gak sih? Benar. Kayak mereka tuh kisah cintanya lebih orisinal gitu gak sih? Betul. Gak tau tuh drama-drama kayak kita sekarang di ghosting atau apa nggak ada ya. Mereka langsung kalau suka ya udah lamar nikah gitu. Jadi nggak ada sampai mungkin tingkat perceraian juga jarang nggak sih zaman dulu tuh kayak karena kalau menemukan sesuatu yang cocok tuh ya udah langsung dikejar gitu sampai dapet. Iya, benar banget nih. Kalau nggak cocok dikit gini, kalau nggak cocok dikit gini ya kan. Milih-milih, tapi bener sih harus milih-milih. Nih, agak gimana ya gitu. Dan mungkin kisah cinta orisinal dan kisah cinta masa lalu dan cinta pertama ini bakal menutup podcast Tuan Puan terakhir bareng Anggi dan Eceng. Iya, bareng Anggi dan Eceng teman. Terima kasih udah nemenin perjalanan Tuan Puan dari episode 1 sampai sekarang. Semoga apa yang kita bicarain hari ini jadi kayak insight gitu. Misal kamu yang lagi bertengkar sama ibu bapak, mamah papa, bisa balik rujuk baikan lagi gitu ya. Betul. Mungkin kamu yang selama ini jarang untuk mengungkapkan perasaan, mungkin bolehlah sekali 2 kali gitu bilang terima kasih kayak, atau bilang maaf, atau bilang sayang atau gimana gitu. At least buat mereka sadar dulu kalau sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh juga penting gitu kan di hubungan keluarga gitu. Biar ada give and take gitu loh. Betul sekali. Oke. Mungkin itu aja ya dari podcast Tuan Puan. Anggi pamit. Eceng juga pamit. Bye. Bye. Sedih dah. Bye. Buat apa? Keluarga. Istana. Gak tahu, gak hafal liriknya. Iya aku dari tadi tuh kayak pengen kecek gitu loh guys. Kayak karena kakiku kering. Gak silang. Selamat pagi emak. Tadi suaraku geter banget gak sih? Aku kok ngerasa suaraku geter ya? Ashifa, suaraku tadi geter gak ya? Kamu baru putus cinta? Atau lagi jatuh cinta? Ngomongin cinta pasti gak akan ada habisnya. Mending dengerin aja podcast Tuan Puan. Share your love story. MMTC Radio. The Next Generation Channel.